Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal yang sudah Bapak berikan khusus untuk nanti waktu prakuam kelas 6 pelajaran TIK. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Silahkan disimak baik-baik dan dicatat ya jawaban yang betulnya sebagai koreksi kamu, apakah jawaban kamu betul atau tidak. Di layar kamu sudah tampak latihan soal yang sudah Bapak share. Ini soalnya hanya pilihan gandanya dan ada esainya, jadi pilihan ganda 30, esainya 5 soal. Kita bahas satu persatu. Dari yang pilihan ganda nomor 1, pilihan wrap text yang berguna untuk mengubah gambar dianggap sebagai teks pada MS Word 2016 adalah, ini sudah kita pernah bahas sebelumnya dan sudah pernah keluar di penilaian harian. Jawabannya itu yang betul adalah yang B. Ini Bapak tandai ya. Oke. Lalu ini untuk soal nomor 2 sampai dengan 5. Nah, kalau ada keterangan seperti ini tandanya kita harus perhatikan gambar dan literasinya ya. Ini adalah soal literasi yang jawabannya berdasarkan dari gambar atau keterangan tersebut. Dalam mengatur paragraf teks dalam Microsoft Word 2016 terdapat beberapa pengaturan yang dapat diterapkan, yaitu line left, rata kiri, line right, rata kanan, line center, rata tengah, dan line justify, rata kiri dan kanan. Nomor 2 soalnya. Perintah yang digunakan untuk membuat paragraf teks rata tengah ditujukan pada nomor. Nah, di sini ada optionnya, bisa kita lihat di gambar. Nah, tadi sudah ada keterangannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah manakah yang line left, manakah yang line right. Nah, ini sudah kamu sering praktekkan waktu di komputer, jadi seharusnya sudah hafal ya. Jadi untuk rata tengah jawaban yang betul adalah nomor 2. Lanjut ke nomor 3, pertanyaan yang sama yang ditanyakan yaitu rata kiri. Rata kiri jawabannya betul sekali ya. Lalu nomor 4, rata kanan dan kiri jawabannya adalah, kita lihat. Sebenarnya kalau kamu agak lupa bisa dilihat saja dari bentuk ikonnya ya. Tuh, ini sudah tergambarkan rata kiri tuh, sebelah kirinya rata. Tuh, rata tengah, nah itu di tengah-tengahnya. Rata kanan, rata kanannya ya. Nah, ini kanan kiri. Nah, berarti sudah sangat jelas sebenarnya. Kalau kamu lupa ya, cukup diperhatikan saja. Nah, nomor 5 yang terakhir rata kanan. Nah, tadi rata kanan berarti yang nomor 3 jawabannya. Lanjut ke nomor 6, icon yang digunakan untuk membuat tulisan menjadi lebih indah. Ini sudah ada juga di pas waktu penilaian harian, jawabannya adalah word art. Lalu batas-batas penulisan yang diukur dari tepi kertas. Nah, ini bisa kita gunakan kalau sebelum mengetik. Coba atur tepi batas penulisannya. Ini yang disebut, biasanya sebutnya margin. Lalu nomor 8, kegunaan ketika mengklik tab page layout orientation portrait adalah, nah ini kata kuncinya ada di portrait. Nah, ini juga sama pengaturan pada kertas, tapi kertasnya menjadi apa? Nah, ini menjadi tegak. Lawannya itu adalah landscape ya, menjadi horizontal. Lalu nomor 9, menu berikut ini yang bukan berada pada tab file adalah, yang betul adalah ini. Yang bukan ya, harus teliti.
Kalau text box itu di menu tab insert, ya. Lalu nomor 10, letak atau posisi yang benar untuk pilihan line spacing adalah pilihan yang benar. Nah, ini semuanya jawabannya line spacing. Bapak agak bedakan daripada di buku ya. Jadi kata kuncinya adalah di paragraf. Nah, kalau ada kata grup paragraf berarti itu adalah jawabannya. Lalu nomor 11, menu yang terdapat perintah customize ribbon adalah, nah ini sudah di awal-awal ya, untuk mengatur customize ribbon itu cara cepat ya, ini ada di auto option. Lalu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini sering banget kamu lihat. Kegunaan icon yang ditunjukkan pada gambar adalah, lebih tepatnya pilihannya yang D, mengaktifkan atau menyeleksi objek. Lalu nomor 13, tab yang berisi grup clipboard, font, dan paragraf adalah ada di tab home. Lalu menu yang berisi pilihan untuk mengubah satuan ukuran dari inci menjadi sentimeter adalah ini ada di word option. Ini kalau di settingan awal biasanya. Karena kalau udah di setting ke sentimeter, nanti seterusnya akan sentimeter. Di awal-awal tuh biasanya ada yang inci. Lalu nomor 15, menu yang digunakan untuk membuat grafik adalah nih smart art ya. Jangan salah pilih ya. Kebanyakan trikinya pada milih chart. Yang betul adalah smart art. Kegiatan membuat sebuah objek diam seakan bergerak. Nah, ini udah masuk ke bab tambahan yang mudah-mudahan sudah kamu download melalui Kipin ya. Jadi materinya semua ada di sana, atau lebih tepatnya ada di buku tahun lalu ya. Jadi Bapak ambil sebagian materi. Jawabannya nomor 16 adalah animasi. Lalu nomor 17, program pembuat animasi yang kamu pelajari, pensil animator. Lalu 18, komponen untuk mengatur jalannya animasi adalah B, timeline. Nomor 19, icon yang digunakan agar sebagian gambar tembus pandang, ini balik lagi ke Word, sengaja Bapak agak acak, itu set transparent color. Nah, lalu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Kegunaan pilihan smart art yang ditunjukkan pada gambar adalah, ini sangat jelas ya untuk apa dan pernah kamu praktekkan juga di lab komputer. Ini untuk membuat struktur organisasi ya, yang ada ketua kelas seperti itu. Lalu kegunaan dari onion skin adalah, balik lagi ke bab tentang pensil animator atau animasi. Onion skin adalah yaitu D, melihat frame sebelum dan frame sesudah atau berikutnya. Kepanjangan dari FPS adalah, ini kalau yang sering main games mungkin akan lebih mudah menjawabnya, yaitu jawabannya yaitu frame per second. Ini salah satu bagian dari animasi. Lalu jumlah frame yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak adalah, nah ini sudah jelas, FPS, frame per second. Nah, kata kuncinya itu ya, hanya di bahasa Indonesia kan, atau ini adalah pengertiannya. Nomor 24, jumlah standar FPS adalah, nah ini ada di materi di Kipin sudah kamu download, itu 12 di rangkuman jawabannya. Hal yang dibutuhkan untuk membuat rancangan kasar dari sebuah objek yang bergerak adalah B, kertas dan pensil pasangan ya. Ini agak tricky, jadi kamu harus detail. 26, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran atau keuangan disebut produser. Nomor 27, tugas dari seorang script writer. Nah, ini udah jelas, tinggal diartikan aja ke bahasa Indonesia. Writer itu penulis, script itu naskah, penulis naskah cerita. Nih itu tugasnya. Tugas dari seorang drawing artist. Nah, ini juga bisa dianalogikan kamu ya, dilogikakan sendiri. Draw itu menggambar. Berarti ini jawabannya B. Ya. Nomor 29, kegunaan icon play. Yaitu menjalankan animasi. Ya, play itu sudah pada umumnya ya. Play itu untuk menjalankan. Harusnya udah bisa jawab.
Hal yang harus dilakukan agar gerakan sebuah objek menjadi lebih lambat. Nah, ini memperpanjang frame jawabannya. Jadi itu adalah jawaban yang betul dari pilihan ganda. Untuk yang esai, kamu bisa cari sendiri ya di buku paket kamu, dan ini semuanya Bapak ambil dari penilaian harian. Hanya Bapak tambahkan nih dari sini web teks kegunaannya ya. Kegunaannya itu untuk pengaturan gambar pada teks ya, misalkan behind the text yang gambarnya di belakang tulisan atau teks, in front of text ya, terus square ya, ingat ya, seperti itu. Nah, sisanya adalah ini tahap-tahap atau langkah-langkah yang pernah keluar pada saat penilaian harian. Jadi sekian pembahasan soal tentang latihan soal TIK kelas 6 semester genap. Semoga kamu paham, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.